Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia bersama istrinya itu Hawa, ternyata juga diturunkan iblis ke dunia, ya. Terus kemudian Allah katakan, wahai Adam, iblis ini akan menjadi musuhmu, ya, musuh bebuyutan sampai hari kiamat. Maka kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa hidup kita hidup pertandingan, ya. Namanya pertandingan itu ada dua pihak. Yang satu namanya pemenang, yang satu namanya pecundang, ya. Kalau bapak-bapak itu lihat sepak bola bang, maunya antara klub A dan klub B, ya. Klub A bisa memasukkan 3, klub B 2, berarti 3-2 menang A. Maka si A, klub A dinamakan pemenang, klub B namanya pecundang, ya. Kemudian di dalam pepatah Arab dikatakan fil imtihani yukramul mar'u wa yuhani. Dalam setiap ujian itu ada orang yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Siapa yang dimuliakan? Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang menang akan dapat ujian, hadiah, reward, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang kalah akan dihinakan, ya, akan diberi namanya punishment dan lain sebagainya. Lah kalau kita termati dalam pertandingan dalam berbagai macam hal, ya, baik dalam sepak bola atau yang lainnya Bapak Ibu, kadang ada klub-klub yang dia memang banyak menangnya tapi tetap pernah kalah. Ada yang kalah terus tapi juga pernah menang. Jadi Bapak Ibu, dalam lapangan pertandingan kehidupan kita itu ternyata kita ya pernah menang, ya pernah kalah, ya. Nah kemudian kita hitung kira-kira menangnya dan kalahnya banyak mana. Kemudian ketika kita kalah, apa yang kita lakukan, ya. Ketika kita kalah, kemudian seharusnya belajar lagi, ya. Kemudian mengambil pelajaran dari kekalahan supaya ke depan bisa menang lagi. Sehingga nanti di sini akan saya sampaikan beberapa pertandingan amal dalam hidup kita sehari-hari yang kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah.
Kita awali dari yang pertama tentang amal yang agak berat, namanya sholat malam. Sholat malam itu disabdakan Nabi bahwa ketika orang itu tidur itu diikat setan dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama itu akan lepas kalau kita bangun. Kemudian menengok jam jam 3 sak leran. Terus tidur lagi, berarti kalah lagi, jilat lagi. Tapi ketika kita bangun kemudian berwudu kemudian sholat, maka 3-3-nya terputus semua, yang kita jadi pemenang. Terus ada orang yang tidak bangun sholat malam, ditanya kepada Nabi, ya Nabi, saya itu punya seorang teman yang dia itu bangunnya pada waktu subuh. Terus Nabi sampaikan, dakarojulun balasyaitan fi udunaihi. Oh, itu orang yang setan telah kencing di telinganya. Artinya orang yang telah dihinakan setan. Makanya Bapak Ibu, monggo kita semuanya termasuk saya, harusnya sudah mulai bermulazamah melazimi sholat malam. Saya kalau bangun malam itu memang susah. Maka kalau susah kemudian bisa dipindah sebelum tidur. Sebelum tidur kita witir dulu 3 rakaat, bukan masalah. Supaya kita tidak jadi pecunda. Harus jadi pemenang lagi. Setelah 3 kemudian tambah menjadi 5, 3 tambah 2 dan seterusnya. Sehingga kalau kita ibarat namanya pemenang, tidak cuma menang tipis tapi menang telak. Ada sepak bola, kedudukannya 10-0 namanya menang telak. Kalau 4-5 itu namanya menang tipis. Kita mulai, kita semuanya harus berusaha. Dengan setan itu harus kita kalahkan. Jangan sampai kita kalahan. Usahakan kita untuk jadi orang-orang yang menang, dengan mempersiapkan segala-galanya supaya bisa bangun malam, badannya ditidurkan seawal mungkin, siap-siap kopi Pak, kemudian siap-siap bekernya didobel 3, setengah 3 kurang 1/4 jam 3, muni kabeh, bangun kabeh ning mateni terus tidur. Namanya kalah. Maka monggo kita usahakan. Terus yang kedua Bapak Ibu, yang namanya orang itu kalau punya namanya hope atau harapan, pasti dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Contoh saja, bukan ini cuma contoh saja. Besok pagi atau besok akan pagi kita akan piknik ke pantai, gratis paringi sangu 100.000, mangkat jam 3 telat tinggal. Kira-kira bangunnya jam berapa? Jam 4 ketinggalan. Ada semacam hope, ada semacam harapan. Kalau begitu ternyata Bapak Ibu, di dalam sholat malam itu ada harapan yang sangat besar. Apa itu namanya? Maqaman mahmudan. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat ke-79, wahai orang-orang beriman, wa minnal laili fatahajat bihi nafilatalak. Dan dari sebagian, bukan tapi sebagian malam saja, paling setengah jam, kadang seperempat jam, bertahajudlah kamu, bangun kemudian sholat malam sebagai nafilah, amal tambahan, amal sunnah setelah sholat 5 sholat wajib. Kalau kamu mau bangun malam, asa Allah buka maqaman mahmudan.
Allah akan membangunkan kamu, menciptakan kamu maqaman mahmudan, tempat kedudukan kawibawan yang tinggi, yang terpuji di hadapan Allah. Orang-orang yang terpuji di hadapan Allah itu akan dipuja oleh makhluk Allah Ta'ala semuanya, ya. Maka kalau kita cermati Bapak Ibu, orang-orang yang rajin sholat malam itu insya Allah kepribadiannya pribadi yang terhormat, pribadi yang punya namanya, kewibawaan dan lain sebagainya, ya. Itu di dunia. Lah besok di akhirat akan ditingkatkan tingkatan surganya, ya. Bahkan yang namanya sholat malam itu adalah sholat yang spesial. Imam saya mengatakan bahwa itu seperti anak panah yang menghujam pada sasarannya, tepat pada sasaran, namanya sholat malam, ya. Tidak meleset, ya. Ada seorang pemanah memanahkan panahnya 10 sing meleset 11, Pak. Maka ya itu namanya orang yang tidak terpuji, gitu. Kalau 10 kemudian melesat pada sasaran yang paling kecil, yang nilainya besar, maka dia namanya pemenang. Nah, kita contoh itu Bapak Ibu, boleh jadi sholat kita itu ada yang pas, ada yang tidak pas, gitu Pak. So eling, so ora eling. Sholat itu adalah lidzikri, untuk ingat kepada Allah. Kalau nggak ingat berarti tidak pas, ya. Maka kemudian diusahakan untuk dipaskan. Lah sholat itu akan bisa lebih khusyuk kalau tunaikan di malam hari, apalagi didukung dengan situasi yang damai, ya. Matikan lampunya, dan sebagainya. Kemudian kita sholat akan lebih syahdu lagi, ya. Nah, dengan demikian sekali lagi kita punya harapan yang lebih besar dengan adanya sholat malam, ya. Apalagi kalau kita juga punya tujuan tertentu, ya. Anaknya, istrinya, atau tujuan tertentu, kita harusnya kemudian banyak untuk sholat malam. Makanya kami berusaha untuk bermulazamah sholat malam, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan untuk bisa sholat malam sampai akhir hayat. Kemudian yang kedua adalah tentang minum dan makan dan minum. Suatu amalan yang sangat sering kita lakukan, minimal pakai sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore, dereng camilane. Nah, di dalam Islam semuanya diatur dengan rigid, dengan detail. Tentang makan termasuk tata cara makan, ya. Kemudian Nabi sabdakan tentang makan, indah akal ahadukum fayakul biyaminihi. Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Pada sariba fayasib biyamini, demikian juga ketika minum, ya. Minum juga pakai tangan kanan. Dahar pecel ngangge langsung tangan, nggih. Terus bariku terus ngunjuk. Nah, ngunjuknya ngangge tangan sing pundi? Nggih. Tangane tengen iki lak pun gabul kali pecel, gitu. Merasanya mantul tangan kiwa, mboten masalah pakai tangan tengen. Sangko reket dicuci, gitu. Nah, ini memang suatu ujian, ya. Kenapa? Karena fa inna syaitona, maka setan ya qulu bisimali. Setan itu makan pakai tangan kiri.
Pas lalu bisa dan minum juga pakai tangan kiri. Maaf saja Bapak Ibu. Jadi siapapun orangnya, dimanapun rumahnya, kalau makan pakai tangan, kan ada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Kalau makan pakai tangan kiri, berarti nomor Bapak Ibu lagi jadi setan. Jadi setan nesu. Padahal dalam suatu perilaku setan. Ya. Jadi monggo ketika kita bermulazamah dengan makan tangan kanan akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena menunaikan perintahnya Nabi makan pakai tangan kanan. Kalau kita makan pakai tangan berarti kita tuh menyelisih Nabi. Ya, kita kalah dengan setan. Kenapa? Jadi pengikut setan. Kenapa? Karena mengikuti tingkah lakunya setan. Makan pakai tangan kiri. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, para ilmuwan itu meneliti, ya, kenapa semua mewajibkan untuk makan pakai tangan kanan. Ternyata kepala kita itu kan dibagi dua. Ya, kepala bagian kanan dan kepala bagian kiri. Bagian kanan itu isinya adalah ilmu pengetahuan. Yang isinya adalah keterampilan. Kepala itu berhubungan dengan badan dengan silang. Ya, kepala kanan dengan badan kiri. Kepala kiri dengan badan kanan. Ya. Lah makan itu termasuk ilmu pengetahuan atau keterampilan Bapak Ibu? Makan itu termasuk keterampilan atau ilmu pengetahuan? Panjenengan dulu ketika makan tuh diajari pakai pengertian atau pakai langsung makan? Gitu. Dulu pakai langsung tuh. Gitu, betul. Makan adalah memasukkan makanan ke mulut, dikunyah dan ditelan. Macam-macam makanan ada, betul. Itu makan langsung didulek, namanya keterampilan. Lah kalau keterampilan pakai tangan kanan cocok dengan kepala tangan bagian kiri itu match, ya. Tapi kalau pakai tangan kiri, ya, ini tidak ada dengan otak yang sebelah kanan. Maka sok-sok timbul namanya konslet sekali dua kali. Pada waktu maka akan jadi namanya migrain dan teman-temannya. Islam itu mengajak kita tata cara yang paling efektif, paling efisien, yang bisa memungkinkan kita efektif, tepat guna, efisien, hemat dan berhasil guna. Nilainya itu lebih besar dibandingkan yang lainnya, ya, dibanding dengan cara yang lain. Bahkan kalau kita gunakan tangan kita untuk makan salang tanpa pakai sendok dan sebagainya, itu juga akan lebih baik. Ternyata Bapak Ibu, makanan yang dimakan pakai tangan itu akan mudah dicerna dengan kalau kita pakai sendok. Kenapa? Karena di tangan itu ada banyak kuman-kuman untuk bisa semakin mempercepat pembusukan makanan kita. Ya, kalau nggak percaya nanti mungkin ada dua nasi, piring A dan piring B. Yang piring A jangan urut-urut pakai tangan, ya, kemudian yang pakai sendok, ya, dicoba. Mungkin kemudian busuknya lebih cepat mana? Akan lebih cepat yang pakai tangan, ya. Dan yang diceritakan itu lebih cepat yang pakai tangan tadi. Ya, nah yang buatan kanteng ya bang coba buatan nono, gila. Coba ada dua nasi, piring A, piring B, kemudian dulu pakai tangan dan dulu pakai sendok. Nanti kira-kira cepat mana? Ya, di Bapak Ibu bisa mana? Itu adalah tantangan makan. Ada suatu perbuatan yang sering kita lakukan. Ya, sehingga kalau kita tidak memperhatikan, yo sok kanan, sok berarti sok setan, sok Islam, sok kemana, sok wajunang tadi. Ya. Nah, supaya jadi banyak pemenangnya, terus kita lazimkan dalam untuk makan pakai tangan kanan. Untuk yang kedua, ujian atau pertandingan yang ketiga, pertandingan tentang bab berinfak. Ya.
Nabi sabdakan bahwa mamin yaumin, tidak suatu hari yang yusbihul ibadu bihi, ketika seorang hamba ada padanya, ila makani yang dilani, kecuali ada dua malaikat yang turun ke dunia. Fayaqul akan maka yang satu berkata, Allahumma iti munfikon kholafan, ya Allah, berikanlah orang yang infak, berilah ganti apa yang diinfakkan. Walau dan yang lain berkata, Allahumma iti mumsikan talafan, ya Allah, berilah orang yang mumsik, yang menahan, yang gak infak, berilah talafan, kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu hari tadi ya hari ini seandainya kita nggak infak, maka kan didoakan malaikatnya dengan doa talafan, doa kebinasaan. Tapi kalau kita infak, didoakan dengan doa diberikan apa yang dia infak. Ya, maka mau bersama berusaha tiap hari untuk infak. Saya nggak punya uang pakai barang, nggak punya barang pakai tenaga, nggak punya tenaga pakai suara, pakai doa, pakai nasihat, ya, nggak bisa bersuara. Tahanlah kamu dari berbuat jahat kepada orang sebagai infak kepada orang lain. Ya. Jadi menahan diri untuk tidak mencela atau mendolong namanya infak. Jadi Bapak Ibu, tidak ada orang yang tidak bisa infak, yang ada cuma rasa batin. Namun bahkan Bapak Ibu, rasa medit, ya. Terus kita berdoa supaya dilenyapkan rasa batin kita, ya. Allah katakan wa may yuqasu an nafsihi wa laka munikun, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekiran hatinya, maka adalah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya barang siapa yang baik, sesungguhnya dia tidak adalah bahkan terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua yang kita itu besok akan kita temui di akhirat. Contoh ada 3 orang A, B, C, ya. Si A itu punya uang 1.000, B 1.000, C 1.000, ya. Terus si A diinfakkan 0 rupiah, artinya tidak infak. Si B diinfakkan 500, ya. Si C diinfakkan 950. Ya, setelah ketiganya mati, ada dapat apa Bapak Ibu? Itu nombor itu, ya gak dapat apa-apa, kan dia tidak menanam, dia tidak infak, gak dapat apa-apa. Sedangkan si B dapat 500 kali minimal 10, ya. Si C dapat apa? 95 kali 10 minimal, sehingga si C itu akan dapat yang lebih banyak. Itu di akhirat sana. Lah di dunia Allah akan melancarkan rezekinya min haitsu la yahtasib, ya. Dalam hadis qudsi Allah katakan unfik anfik alaika wa ya Adam, infaklah kamu. Kalau kamu minta maka akan aku infaki. Allah berjanji akan menginfaki orang yang mau infak, ya. Kalau kita infak Bapak Ibu sepeda malih, usahakan untuk ikhlas lillahi ta'ala. Karena banyak godaan setan yang kepada orang-orang yang infak, ya. Mulai dari kesombongan, ujub dan sebagainya, bahkan rasa untuk mendapatkan balasan dari selain Allah, ya. Utamanya dalam kata sehari-hari. Infakkan apa yang kita punya dengan ikhlas, mencari balasan dari Allah semata, ya. Terus kemudian kalau bisa
infak itu yang lebih baik. Contohnya Habil putranya Adam. Ketika Habil dan Qabil diperintah untuk sedekah, untuk infak, ya. Qabil yang sang kakak tua adalah seorang petani. Dia infakkan hasil pertanian yang jelek-jelek, ya, buah-buah yang buruk dan sebagainya. Sedangkan si Habil seorang peternak, yang diinfakkan adalah kambing-kambing, ternak-ternak yang gemuk-gemuk, yang besar, yang baik-baik. Terus infaknya si Qabil enggak diterima, infaknya si Habil diterima. Ya, kenapa? Karena dari barang yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita ini kira-kira seperti Qabil nopo Habil? Nah, jawabannya pakai karya nyata, bukan kata-kata. Mungkin pas infak dijupuk sing gede dhewe, sing cilik dhewe. 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 50, 100 nggih. Menam jipuk cilik dhewe, alhamdulillah. Maka kita harus berusaha berbenah, ya. Pentingnya kita meyakini bahwa Allah berjanji kepada kita mau mengganti apapun yang kita infakkan. Bahkan Nabi bersabda bahwa layang Rasulullah bisodakoti, harta itu enggak akan kurang karena disodakokan. Bal yasdak, bahkan tambah dan tambah. Memang butuh namanya suatu keyakinan, butuh suatu pelatihan supaya ikhlas. Kalau kita bahwa insya Allah tidak akan berkurang, justru tambah. Ya, lah kalau sudah infak malah enggak tambah, berarti perlu ditambah lagi. Mungkin boleh jadi niatnya kurang ikhlas, maka perlu untuk diikhlaskan. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah ujian berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi ditekan cita-citanya, ayu amali amdulu, mana amal yang paling utama Nabi katakan aswatu ala-waqtinya, yaitu sholat pada awal waktunya, amal yang paling utama. Kemudian ditanyakan yang kedua, kemudian apa? Kemudian birrul walidain, itu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, yang namanya orang tua itu harus dibekteni, bukan didurhakai. Tetapi yang namanya setan akan menggoda dalam berbagai macam cara, ya. Dari berbagai macam sisi supaya orang itu tidak berbakti pada orang tuanya, ya. Terus bagaimana, sudah banyak contoh-contoh yang kita bisa ambil, contoh yang baik maupun contoh yang buruk. Contoh yang baik, contohnya adalah seorang tabi'in atau sahabat Nabi, namanya Uwais Al-Qarni, ya, yang dia sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Dia menggendong ibunya dari zaman sampai Mekah, digendong untuk bisa haji. Mang bayang gendong ibu pirang-pirang kilo, 500 kilometer nggih. Kira-kira gendongnya pripun Bapak Ibu? Gitu. Awake dhewe gendong 2 meter wis kadang-kadang wis mengke. Terus digendong kemana sampai ke Mekah, dihubungin tawaf terakhir, kemudian baru situ. Alhamdulillah, gitu. Kemudian ada juga contoh yang tidak baik. Contohnya adalah itu Alqamah, ya, sahabat Nabi, yang dia adalah orang yang ahli perang dan sebagainya, tetapi dia durhaka pada ibunya, maka ketika itu akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Memang itu tidak mudah, tapi monggo untuk dipelajari. Apalagi kalau sudah yang namanya pikun, ya,
nek diaturi alon ora krungu, nek banter ndarai. Itu yang pertama. Atau yang lainnya, kalau pas dat nyambung. Kadang yang orang nyambung. Diatur memiliki komrono orang nyambung dan sebagainya. Nah, ini ya memang termasuk saya saat ini kadang-kadang ibu paciran itu suruh untuk sholat itu menang, nggak mau sholat, ya nggak mau sholat dan sebagainya. Ya, nah, oke, memang dibutuhkan namanya suatu kesabaran. Terus kemudian Bapak Ibu, jika kita belum bisa bagaimana? Sekali lagi mendoa kepada Allah supaya diberi kemauan untuk berbakti kepada bapak ibunya. Contoh tadi saya sampaikan, ngadepi tiyang sepuh sing pun pikulak boten gampang. Terus kadang cepat nesune. Terus kita minta Allah supaya diberi kesabaran. Ya. Ketika bapak ibu sudah sepuh mau saja makan minum BAB ten mriku. Nah, untungnya juga memang suatu kesungguhan, suatu keikhlasan. Terus kita bayangkan idhamul janjai ma'a idhamil barat. Besarnya batu dengan besarnya ujian. Wis didulang mutah-mutah berdirsi ngisore sing metu. Terus berarti proyeknya tambah besar, tambah paknya tambah banyak. Pikirnya begitu. Jangan ngawur. Dhuwur dirsi ngisor sing jebol. Nah, ini memang suatu kesempatan bagi kita kalau kita sabar. Banyak sangat-sangat besar, ya. Dan dikatakan oleh Nabi bahwa kalau berbakti kepada sebagai suatu amal utama, sebaliknya durhaka sebagai suatu amal yang tercela. Jadi sebagian dosa besar adalah berani kepada orang tua, ya. Makanya monggo kita semuanya berusaha untuk tidak berani kepada orang tua, harus berbakti. Kalau belum bisa, sekali lagi mendoakan Allah supaya diberi kemampuan, kesabaran, keikhlasan, bisa berbakti kepada sampai akhir hayat. Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal dia menangis. Kenapa? Karena orang itu adalah seperti pintu tengahnya surga, pintu yang besar untuk masuk ke dalam surga. Nah, kalau sudah bawah berarti kan sudah ditutup pintunya. Oke, makanya kita berusaha untuk memanfaatkan ortu kita untuk memudahkan masuk ke dalam surga. Bahkan pernah malaikat Jibril berdoa diamini oleh Nabi. 3 doa, salah satunya adalah wahai Muhammad, celaka umatmu, orang yang ditunggu oleh bapak ibu tapi nggak masuk surga, namanya orang yang celaka. Kenapa? Karena pada kedua tadi ada sumber pahala yang sangat-sangat besar. Kalau enggak berarti tidak bisa memanfaatkan. Kami berusaha memanfaatkan pada orang tua kita, utamanya yang masih punya orang, yang masih hidup, ya, dibekteni, dilayani seperti raja. Ini ada sebagian seorang pengusaha berkata, Bapak Ibu, jika kau jadikan bapak ibumu raja, maka rajalah rezeki raja. Ya, rezekinya apa? Banyak. Tapi kalau kamu menjalankan bapak sebagai pembantu, maka ya cuma rezeki pembantu. Jadikan bapak ibu sebagai raja yang harus kita muliakan. Semoga Bapak Ibu, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mampu, yang bisa
memenangkan dalam berbagai macam pertandingan-pertandingan. Kemudian kita bisa dengan istiqomah, ikhlas, ridho sampai dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan sepanjang manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.